Oke, Om Swastiastu, semua yang ada di Indonesia dan di Eropa, yang ada di Afrika, di Rusia, di Amerika, di Kanada, di Suriname, dan yang ada di Australia, New Zealand, dan sekitarnya juga teman-teman di Cina, di Hong Kong, di Jepang, Korea, di Taiwan, di Thailand, Kamboja, dan India. Om Swastiastu yang di Bali, juga untuk saudara-saudara kami di Papua yang sekarang ini sedang terjadi pertumpahan darah. Kami menangis untuk Papua, kami menangis untuk NTT juga yang sedang recovery dari bencana. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai kalian semua, para saudara-saudara kami yang ada di Papua dan di NTT. Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita hari ini pendukung FPI anti Pancasila. Ya, itu jadi kemarin yang teriak-teriak itu Fadli Zon, ya, terus siapa itu Anwar Abbas MUI, terus siapa lagi tuh yang bilang Munarman tidak bisa diteroriskan itu kan, siapa lagi, ada satu lagi itu ya, saya lupa itu. Dan semua organisasi-organisasi yang mendukung FPI, ya termasuk Majelis Ulama Indonesia, wah itu harus di PKI-kan ya. Itu tema kita hari ini. Dan bagaimana kita mau menggugat bangsa Indonesia karena membiarkan orang-orang ini justru dekat dengan pemerintah. Konyol sekali ya. Konyol sekali. Itulah yang saya perjuangkan dari sini. Bukan Yahya Waloni. Aduh, ini pendeta-pendeta OON semua ini. Ini Siregar juga OON. Masa saya pertaruhkan nyawa saya dan keluarga saya demi Yahya Waloni, pemabuk tua sialan itu. Nggak ada harganya dia mah biarin aja, dia cari duitnya kan dari situ. Biarin saja. Yang paling penting ini loh. Ya, yang anti-anti Pancasila ini yang saya perjuangkan. Kalian mainnya kurang jauh sih. Ya kan? Orang Kristen itu yang berpikir saya berpikir cuma Yahya Waloni, berarti otak kalian sempit. Teologi kalian sempit. Ya. Justru Yahya Waloni itu dibiarkan. Irena Handono segala macam itu biarin saja. Mereka cari uangnya dari situ. Daripada jual diri, Irena Handono kan mendingan jualan Yesus kan? Iya kan? Daripada jual diri jadi lonte, mendingan jualan Yesus. Iya kan? Toh Tuhan Yesus mengampuni kalau dia bertobat. Kalau nggak bertobat ya nggak diampuni. Nanti kan anaknya udah mati tuh, Hani Christian, Stephen Indra, Irena Handono kan? Diasap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya mati. Jadi bukan itu. Anda cetek sekali, Anda bodoh sekali para YouTubers yang berpikir saya targetnya memenjarakan mereka. Ya, Anda tahu nggak kenapa kita bikin kuliah kebangsaan tiap minggu? Ditongkrongin tiap begini. Kita itu lagi ngajarin bangsa Indonesia supaya pinter. Supaya kalian jangan mabuk sama agama. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam, nggak yang agama lain. Karena ada satu yang lebih besar. Kita punya proyek yang lebih besar. Bagaimana mengembalikan Indonesia kembali kejayaan Nusantara, bahkan lebih jaya dari itu. Yaitu ketika Indonesia lepas dari agama. Indonesia sejak mabuk agama. Nusantara sejak kerasukan agama, kerasukan setan Arab ini. Jadi melarat. Udah diadu domba. Sejak Majapahit runtuh dan setan-setan dari Arab ini masuk, ya kan, melalui pedagang-pedagang Cina. Cina lagi kan? Ayo loh. Makanya hati-hati loh. Hati-hati. Anda itu sedang dijual sebenarnya, ya kan? Orang-orang Cina dari ini kan Islam masuk. Dan Anda kemudian ditipu, dibodohi, dibuai dengan agama. Nah, makanya sekarang lihat gerakan Mualaf Center, gerakan kembali kepada orang-orang Tionghoa mualaf yang saya sebut dengan Cina pengkhianat. Justru mereka yang akan menghancurkan Indonesia loh. Bukan orang kaya saya. Orang kaya saya menyadarkan kalian justru. Orang kaya saya ini menyadarkan kalian bahwa kalian ini sedang tersesat. Hei Indonesia. Kalian sedang tersesat.
Orang seperti saya ini yang menyadarkan kalian supaya kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan Pancasila, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kami, orang percaya, berkata itu anugerah dari Tuhan Yesus. Tapi itulah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena ketika bangsa-bangsa lain di dunia ini menerapkan apa yang diajarkan Pancasila, mereka bisa hidup rukun dan hidupnya makmur. Tetapi kalian yang punya Pancasila, tapi kalian tidak hidup sesuai dengan falsafah Pancasila, kalian terkutuk. Karena Tuhan tuh kasih Pancasila buat kalian, malah orang lain melakukan, kalian enggak. Itu terkutuk loh itu loh. Jangan main-main. Kamu diberi anugerah, tapi orang lain yang nggak punya bisa menerima anugerah itu, kalian yang diberi anugerah itu malah kalian tidak lakukan. Oh, terkutuk. Anda sudah tahu tapi Anda tidak melakukannya. Dan itu dilakukan oleh para umat beragama. Ya, teman-teman sudah bisa nyalakan mikrofonnya masing-masing. Nanti kita akan sesuai dengan urutan resen, tapi tetap prioritas yang berani nampak wajah ya, tetap prioritas nanti kita balik, tapi prioritas tetap yang berani nampakkan wajah supaya kita sedang tularkan roh keberanian itu, supaya jangan jadi kutu kupret kodok dalam tempurung ya. Kita tampakkan muka ya. Anda sedang tidak melanggar hukum ketika menampakkan muka. Ketika Anda ngomong kayak saya, Anda melanggar hukum. Indonesia ya, melanggar hukum Indonistan. Karena aslinya dalam Pancasila nggak begitu. Kenapa saya kemudian berani langgar semua Pancasila? Toh Pancasila nggak ada artinya kok bagi kalian orang Indonesia, terutama bagi mayoritas. Kalau kalian melanggar Pancasila, kenapa saya nggak boleh? Ya kan? Nah, itu kan hanya contoh yang sepele. Bagaimana kalau Pancasila kau terapkan kepada minoritas, tetapi ketika minoritas bertanya, Anda bungkam, Anda penjarakan. Nah, sekarang minoritas ini jadi mayoritas. Kutu di seberang samudera ini punya 1 juta toa. Mampus dah lo. Nah, bisa apa lo coba? Nggak bisa apa-apa kan? Bahkan Allahmu saya azab habis-habisan. Ya, nggak bisa apa-apa. Artinya apa? Artinya ayo kembalikan lagi ke Pancasila yang benar. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah yang sama. Ya kan? Ini kan hanya sebuah suara kenabian Nabi Pancasila. Ya kan? Kutu di seberang samudera yang punya 1 juta toa. Kalau Anda tidak lakukan Pancasila, sementara bangsa-bangsa lain yang tidak punya Pancasila tapi mereka bisa berpancasila, maka yang tersisa dari hidupmu adalah kutuk. Kutuk dari Pancasila. Kutuk dari Pancasila. Seharusnya agama di dalam kolom KTP adalah Pancasila. Pancasila itu adalah agama yang universal. Ya, guru Pancasilanya di sini sudah hadir, Nabi Pancasilanya sudah ready, ya kan? Kembalilah, bertobatlah, kembalilah kepada Pancasila. Ya, bagi teman-teman, bagi para pejabat yang mendukung FPI dan menyerukan membela Munarman, tolong Pak Jokowi, Densus 88 dan TNI, tolong segera jemput mereka semua dan masukkan ke penjara. Di penjara selama-lama mungkin, kalau perlu seumur hidup. Karena mereka lah yang anti Pancasila sebenarnya. Ya, Amin Rais, ya kan, MUI. Oke, begitu ada nyeru, belain FPI, masuk ke penjara langsung. Itu sudah pasti dukung teroris. Udah langsung itu, Fadlizon, udah langsung jemput aja. Salah kalau Anda pakai berlama-lama. Ya kan? Oke, begitu teriak membela FPI, langsung jemput, penjarain. Persis kayak zaman PKI, anti aman. Jangan pakai retorika. Aduh, HAM itu hanya berlaku buat ini sih, kalau cerita mayoritas di HAM. Kalau cerita minoritas, kalian udah langsung cepet aja. Ini kan contoh, ini kan sebenarnya saya kan cuma tes case doang kan. Kalian masuk jebakan Batman saya kan. Begitu cerita Paul, langsung DPO, ya kan. Oh, ya kan. DPO mertua saya udah meninggal, yang laki-laki ya kan.
Untung mertua saya sudah meninggal. Kalau DPO mertua kan kasihan, kayak Daud DPO mertua. Mertua saya tinggal, ibu mertua saya baik hati ya. Udah meninggal Pak mertua saya, sama ayah saya juga sudah meninggal. Jadi saya nggak jadi DPO mertua. Tapi DPO ini DPO-nya MUI. Sebetulnya bukan DPO-nya polisi juga. Polisi itu juga tidak akan mendpo-kan saya kalau bukan karena tekanan dari MUI dan dari ormas-ormas radikal. Iya kan? Nggak akan di DPO kan. Nyatanya Yahya Waloni sampai sekarang masih bebas melenggang. Desak Made, si Irena Handono, Mualaf Center, Hani Christian, Stephen Indra, Bangun Samudra, Kaiman aja semua masih bebas melenggang kok. Itu hujatnya minta ampun itu sama orang Kristen itu. Saya bisa auto DPO. Itu sebenarnya kan tes case saja menunjukkan bahwa tidak ada Pancasila di Indonesia. Ya kan, tidak ada keadilan sosial. Ya kan, tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan, ketika terjadi diskriminasi apa namanya golongan-golongan kelompok-kelompok masyarakat. Nyatanya itu yang Ahmadiyah dan Syiah dipersekusi sama-sama Islam, ada yang salah dengan Pancasila di Indonesia. Ya sebelum kita lanjutkan ya, kita nggak buka berita karena bukunya udah sampai kemana-mana ya ceritanya itu. Nih sebentar kita mau dengarkan lengkingan dan rintihan rakyat jelata terlebih dahulu ya. Sebentar. Hati-hati ya. Kemarin saya kan lagi cerita toh. Kemarin kan saya lagi bilang ya ada banyak sekali nasionalis partai ada banyak sekali apa namanya orang-orang kadrun ini yang menyamar menjadi nasionalis kan. Dan itu terjadi itu sebenarnya banyak sekali. Kadrun-kadrun dengan wajah nasionalis tapi hatinya sebusuk kencing onta dan tai onta. Oh, hati-hati Anda ya. Kadrun-kadrun yang wajahnya nasionalis tapi hatinya itu sebusuk kencing onta yang sudah berbulan-bulan disimpan itu. Wah, hati-hati ya. Dan itu sekarang sedang menampakkan dirinya masing-masing. Jadi ayo teman-teman viralkan ya. Semua video saya, wawancara saya dengan Jawa Pos, dengan kemarin dengan Jawa Pos, dengan Metro, dengan DW. Itulah misi yang saya lakukan. Bukan Yahya Waloni, bukan Irena Handono. Target saya bukan mereka. Itu cuma buat pembanding doang. Itu cuma buat bikin jebakan Batman doang. Waduh, ini nggak pinter semua. Di Denny Cokro juga gobloknya minta ampun si Denny, si Regar, sama si Ade Armando itu. Baca yang di DW, dengarkan yang di DW itu, sama di Jawa Pos. Itu target saya. Ya, ada keadilan sosial. Soekarno berkata, Pancasila, 5 sila ini tidak boleh dilepas satu-satu. Semuanya harus dirangkai. Kita bisa bertuhan selama ada keadilan sosial. Jangan Anda bilang bertuhan kalau tidak ada keadilan sosial. Jangan Anda bilang berkemanusiaan kalau tidak ada persatuan. Semua harus seimbang. Lima-limanya ini tidak ada yang boleh ditinggal. Ya kan? 5-nya ini harus dirangkai jadi satu. Itulah jadilah nanti bangsa Indonesia yang kemarin Palo Cinawi, tata tentrem, kertarahaja, toleransi, mawas diri. Itu yang benar, ya. Hari ini nyatanya Facebook saya saja 2 di take down, padahal saya nggak sumpah serapah di Facebook. Saya cuma upload dari Jawa Pos, Metro TV. Dua-dua sama Menkominfo di take down. Facebook saya mati semua sekarang. Saya Facebook cuma tinggal 1, Facebook Eropa ya. Dua-dua Facebook Made in Indonesia tewas semua tuh. Ada apa? Kenapa takut? Ya kan? Kenapa takut dengan suara rakyat jelata, dengan kutu di seberang lautan, dengan sejuta toa tentunya saja. Ada yang salah dengan Indonesia. Ada yang salah dengan Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Pak Jenderal, Pak Jenderal sudah hadir di sini juga, namun sudah kirim makalah untuk hari ini. Kita akan dengarkan lengkingan. Ini Pak Dragon dulu nih, Pak Dragon. Ini udah lama nggak bicara nih Pak Dragon. Pak Dragon mau bicara sekarang atau skip dulu? Skip, Pak. Belum belajar kan? Oke, nih Pak Susu Kuda. Iya, Shalom, Bapak Paul. Swastiastu. Rahayu. Gubrak. Buka, jus, gubrak, ulala, baby. Oh ya, Pak Paul.
Ya, jadi sebenarnya gini Pak Po, saya baru-baru ini lihat kan, sebenarnya gini, saya tadi kan sempat mampir di tempat Nabi yang satu lagi, Pak Nabi tanpa ragi. Tadi dia lagi bahas mengenai yang katanya baru-baru ini kalau nggak salah di Tanah Abang apa gimana ya, kan banyak kerumunan, gubrak, jus gambarnya itu buset deh Pak, udah kayak apa, kaleng sarden gitu Pak gambarnya. Dan nggak ada yang bisa atau mau stop ya itu ya. Nah, yang jadi pengkhawatiran tuh ya, kan kita tahu ya bahwa di sekarang ini yang terjadi di India itu mengerikan sekali, Pak. Ya, di mana di sana ada terserang gelombang kedua ya dari pandemi yang efeknya tuh sampai gila-gilaan, Mbak. Tadi saya lihat ya, sampai orang geletakan di jalan, terus saking banyaknya yang mati, sampai kayu bakar buat kremasi orang-orang yang meninggal tuh sampai habis. Bahkan tadi sampai ditunjukin artikel ya, katanya sampai tempat kremasi itu sampai saking habisnya Pak di India itu, sampai dipakai tempat kremasi buat anjing Pak, untuk kremasi orang-orang yang meninggal itu saking nggak ada tempatnya lagi gitu. Nah, dan bisa kejadian di India seperti ini, gelombang kedua pandemi ini kan karena kalau nggak salah 1-2 minggu lalu di sana kan ada upacara keagamaan di sungai apa gitu ya, di mana ada kerumunan juga kan, banyak sekali gitu. Nah, ini kan yang baru-baru ini terlihat di pusat perbelanjaan yang tadi saya sebut itu, kan juga ada masa inkubasinya kan 1-2 minggu ke depan ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu loh, ada kerumunan-kerumunan kayak gini kan. Terus belum lagi yang ada supporter bola juga kan ya di tanah air tuh, yang kerumunan gubrak-gubrak jus juga. Nah, jadi mengerikan juga Pak, soalnya kalau ya mudah-mudahan sih jangan ya Pak ya, tapi kalau misalnya kejadian seperti di India itu sampai terjadi di tanah air, itu udah satu gubrak yang menyedihkan Pak. Tapi masalahnya di tanah air bisa terjadi double gubrak Pak, kalau misalnya ada kejadian gitu. Sekali lagi saya bilang mudah-mudahan jangan ya, nanti kalau ada kejadian kayak di India itu, bisa-bisa nanti ada lagi yang nunggangin politik-politik gitu, jadi mengambil kesempatan dalam kesempatan. Itu kan ngeri ya Pak ya, kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi ya gitu sih Pak, yang saya bisa sampaikan, gimana menurut Bapak Paul dan mungkin Pak Jenderal juga mengenai hal ini.